Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum kita mulai masa pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ya bahwasanya materi kita itu adalah posting jurnal umum ke dalam buku besar, apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu. Nah, tujuan pembelajaran dari materi tersebut, ya ini adalah bahwasanya diharapkan dengan pembelajaran ini itu yang pertama peserta didik ya dapat menyimpulkan buku besar beserta kegunaan buku besar tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memisahkan daftar akun ataupun rekening yang ada pada jurnal umum. Kemudian yang ketiga, ya peserta didik dapat membuat pemindahan ataupun memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, ya ini akan Bapak absen terlebih dahulu, ya pada pertemuan pagi hari ini. Ya, yang pertama Anika Savitri, Ari Wahyudi, Ali Rahman, ya Bapak memberikan ya sebelum kita lanjut ya kita mereview pelajaran minggu yang lalu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya silakan. Pertama, pahami persamaan akuntansi. Yang kedua, kumpulkan bukti transaksi. Yang ketiga, identifikasi transaksi. Terus yang keempat, pencatatan jurnal umum. Ya itu materi minggu yang lalu itu adalah langkah-langkah dalam hal membuat jurnal umum ya. Baik, untuk materi kali ini ya silakan membentuk kelompok masing-masing yang sudah Bapak tentukan. Ya, kalau sudah ya di sini akan Bapak jelaskan kembali. Silakan menghadap ke layar proyektor. Ya, bahwasanya materi kita itu adalah posting buku besar, posting jurnal umum ke dalam buku besar. Ada berapa ya? Ada berapa? Ada 4. Ya. Baik, sampai di sini ada yang dipertanyakan, ya. Ya, silakan dari kelompok 2. Dari keempat bentuk buku besar tersebut, yang mana yang paling mudah digunakan? Nah, ya baik. Pertanyaan dari kelompok 2 itu adalah dari 4 model buku besar, kira-kira mana yang paling mudah digunakan? Ya, Bapak minta ini tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Pak. Ya, dari kelompok 1. Dari keempat bentuk buku besar tersebut, yang paling mudah dan paling sering digunakan adalah bentuk T. Ya, bentuk T. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Ya, baik. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ya bahwasanya yang paling sederhana dan yang paling mudah kita pahami, kita gunakan itu adalah pada nomor 1 ataupun bentuk T. Simple ya, apalagi ini adalah perusahaan-perusahaan kecil ya. Tetapi kalau kita melihat ataupun perusahaan-perusahaan multinasional itu bukan bentuk T yang
gunakan. Ya. Nah, ini pun disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Tetapi yang paling umum dan yang paling mudah digunakan itu adalah buku besar model ataupun bentuk T. Kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Bahan diskusi sudah terdapat di dalam modul. Ya, Bapak memberikan waktu 10 menit. Ya, silakan berdiskusi di kelompok masing-masing. Ya, silakan. Kesimpulannya ya, nanti satu orang mempresentasikan ke depan, bisa kan? Buku besar 4 baru bentuk buku besar model T gitu aja. Nah, diawali dari kelompok 3 ya, silakan salah satu yang mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian melanjutkan kelompok 2 dan kelompok 1. Ya, silakan. Saya Anita dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Catatlah keterangan buku besar yang diambil dari keterangan atau uraian jurnal ke dalam kolom keterangan pada akun buku besar. Ya, jawaban dari kelompok 3 tentang langkah-langkah memposting ke dalam buku besar. Ya, baik, dari kelompok 2 silakan juru bicaranya. Saya Elma dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu catat jumlah debit atau akun pada jurnal ke dalam kolom debit akun buku besar, dan catat jumlah kredit akun pada jurnal ke dalam kolom kredit akun buku besar. Ya, itu adalah jawaban dari kelompok 2. Dari kelompok 1 silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Catat tanggal pada buku besar dengan cara mengambilnya dari kolom tanggal transaksi pada jurnal. Kemudian pindahkan ke kolom tanggal akun buku besar dengan cara berurutan dimulai dari tanggal termuda. Ya, itu salah satu hasil diskusi dari ketiga kelompok, yaitu tentang langkah-langkah memposting ke dalam buku besar. Ya, bahwasanya itu yang pertama adalah kita harus mengetahui saldo awal buku besar ya dari neraca awal. Ya, baik, demikian tadi ya hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak ya, ada salah satu siswa yang mewakili kawan-kawannya untuk menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Saya Pak. Baik, dari kelompok 3. Ya, silakan. Dari pembuatan buku besar dalam akuntansi ada beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai pencatatan transaksi akuntansi secara benar dan akurat. Yang kedua, untuk memposting transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, menyeimbangkan akun debit dan kredit. Yang keempat, membuat laporan keuangan yang kredibel dan tepat duduk pada setiap produk akuntansi. Ya, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, namun sebelumnya ya, kalian ada tugas mandiri yang terdapat di modul. Silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Bisa kira-kira? Bisa. Ya, sebelum kita akhiri ya pertemuan kita pada pagi hari ini, ya ketua kelas ya silakan dipimpin doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Ya, berdoa ya tetap dalam kondisi di tempat. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa besar. Ya, demikian tadi pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi.